Pemirsa Paga TV yang ada dimanapun berada, kali ini kita masuk ke program acara talkshow ilmiah Paga TV. Kenapa? Karena saat ini bangsa Indonesia berdasarkan preambel pembukaan Undang-Undang 45 ada salah satu poin mencerdaskan kehidupan bangsa. Paga TV ingin ikut berkontribusi ke sana. Saya bersama Bapak Profesor Dr. Haji Tobroni MSI. Beliau salah satu guru besar Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, ingin berkontribusi pemikiran mengingat saat ini sedang rame-ramenya terkait RUU haluan ideologi Pancasila. Kemudian yang kedua terkait masalah Pancasila kaitan dengan agama, Pak ya. Nah, makanya talkshow kali ini bertemakan menjaga Pancasila dan pendidikan agama, karena memang tidak bisa terpisahkan, Pak ya, antara Pancasila dan pendidikan agama. Dan saat ini saya berada di Perumahan Bumi Palapa, Kecamatan Lokwaru, Kota Malang. Untuk lebih singkatnya, saya langsung ke Bapak Profesor Dr. Haji Tobroni untuk menjelaskan, silakan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Paga TV yang berbahagia, terima kasih Mas Satria telah mewawancarai saya gitu ya terkait dengan RUU HIP dan juga tentang kebijakan penyederhanaan kurikulum yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun sebelum ke arah situ, saya kira saya sebaiknya berbicara dulu tentang Indonesia itu. Ya, secara lebih makro nanti bagaimana kaitannya dengan ideologi Pancasila dan juga pendidikan agama. Kalau kita bicara Indonesia itu, saya kira kita sepakat bahwa Indonesia itu adalah suatu keajaiban. Mengapa dikatakan Indonesia sebagai sebuah keajaiban? Karena dari sisi penduduk, ya, Indonesia itu menampung 3 ras dunia, ya. Jadi ras Aryanid, ras Mongolit dan juga ras Negroid, ya. Ras Aryanid melalui India, kemudian mengarah ke Asia Tenggara, sehingga Indonesia juga bisa disebut sebagai The Little India, India kecil. Jadi mungkin ras Aryanid banyak di wilayah Sumatera ya, Aceh, Sumatera Barat itu orangnya tinggi, lebih tinggi dan juga putih dan perkasa gitu ya. Kemudian juga ada ras Mongolit ya. Ras Mongolit ini Tiongkok ya, kemudian bermigrasi ke Asia Tenggara, kemudian membentuk apa yang disebut dengan the Little China ya, Cina kecil ya. Jadi banyak orang warga kita yang kulitnya juga putih, orang nggak terlalu tinggi dan kulitnya lembut, putih, bersih gitu ya. Kemudian juga ras Negroid ya, kita tahu bahwa wilayah Indonesia Timur, timur Indonesia, mulai dari Maluku ke timur sampai Irian Jaya itu adalah ras Negroid. Ini adalah wonderful Indonesia. Yang kedua, dari sisi wilayah kita tahu bahwa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke terdiri dari gugusan pulau. Ada 17.000 pulau lebih, besar maupun kecil, yang menyatu dalam wawasan Nusantara. Dan itu jaraknya itu kalau ditempuh melalui pesawat itu sampai kira-kira 7,5 jam, 7 sampai 8 jam naik pesawat non-stop. Itu hanya di Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Itu kan sama dengan dari London sampai dengan Tiongkok, itu kira-kira begitulah. Ada orang mengatakan dari London sampai Teheran itu. Betapa luasnya Indonesia itu. Kemudian yang ketiga, semua ras itu bersatu. Ya, bersatu menjadi Indonesia, dan 87,5% diantaranya adalah beragama Islam. Karena itulah maka dari sini maka Islam itu menyatukan Indonesia. Ya, Islam adalah menyatukan Indonesia. Sehingga banyak pakar mengatakan bahwa Indonesia itu adalah benua kepulauan.
Indonesia itu adalah benua penduduk, benua apa istilahnya itu penduduk dunia itu ada di Indonesia. Yang ketiga bahwa Indonesia itu menjadi penduduk Muslim terbesar di dunia. Ya, kemudian Indonesia itu juga menjadi apa semacam karena posisinya sangat strategis ya di antara benua Australia dan juga Asia dan nanti konteksnya Asia Pasifik, maka Indonesia itu punya peran yang sangat strategis. Di samping itu Indonesia adalah negeri yang sangat makmur baik di darat, di laut maupun juga di dalam perut bumi. Terdapat kekayaan yang luar biasa Indonesia, sehingga Indonesia itu begitu seksi ya. Indonesia itu luar biasa dan banyak orang atau banyak negara lain yang mungkin juga tertarik ya untuk bisa menguasai Indonesia ini. Saya kira penting ini ya. Berarti tidak terpisahkan Pak ya antara keislaman dan keindonesiaan tadi. Karena kan Bapak ceritakan tadi bahwa terbesar umat muslim di dunia adalah Indonesia. Bisa diceritakan Pak mungkin menurut pakar antropolog atau seperti apa itu? Betul, saya kira pakar-pakar para antropolog ada misalnya R. Stoddard ya yang banyak mengkaji tentang ras kulit berwarna, kemudian juga ada Snook Horgronya, kemudian juga ada R. William Liddell, kemudian juga ada apa itu Clifford Geertz ya. Hampir semua mengatakan bahwa kita ini kalau bicara Indonesia, ya bicara Islam di dalamnya. Ya tidak mungkin kita membicarakan Indonesia tanpa kita membicarakan Islam di dalamnya. Jadi misalnya katakanlah Clifford Geertz mengatakan ya karena Indonesia itu isinya adalah umat Islam dan fakta yang menyatukan Indonesia itu adalah Islam. Seandainya saya bisa mengajukan sebuah proposisi ya, sebuah dalil. Seandainya Islam itu dipisah-pisah, ya toh? Islam itu tidak ada di Indonesia, maka Indonesia tidak menjadi seluas sekarang ini. Jadi Indonesia itu disatukan oleh ya satu adalah Islam, yang kedua adalah etnik Jawa yang menjadi mayoritas dan tinggal di mana-mana di seluruh Indonesia. Dari sisi wilayah, Indonesia itu mewarisi wilayah penjajahan Belanda. Saya kira seperti itu, sehingga antara keindonesiaan dengan keislaman adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya ibarat pisau bermata dua lah, ibarat apa itu dua sisi mata uang. Ya keislaman ya keindonesiaan gitu. Bisa Bapak Profesor Tobruni ceritakan sejarah Islam hadir sejak kerajaan Hindu sampai sekarang Pak? Ya. Jadi memang ada banyak teori ya tentang kedatangan Islam di Indonesia itu. Pertama teori dari sisi asal muasal Islam ya. Jelas asal muasal Islam dari Timur Tengah, dari Arab, tapi jalurnya mana itu? Ada jalur Persia, kemudian ke wilayah timur India, kemudian Gujarat, kemudian ke wilayah Samudra Pasai, kemudian terus ke timur ke Indonesia ya, sampai ke Ternate dan Tidore. Bahkan sebenarnya sebelum kedatangan Kristen di wilayah Papua, Papua itu lebih dulu Islam sebelum ada Kristen itu. Karena dakwah dari kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, ini dari jalur Gujarat ya. Kemudian juga ada jalur Cina ya. Dari jalur Tiongkok. Bahwa Islam itu dari wilayah India kemudian ke Tiongkok ya. Karena kita tahu bahwa apa itu Genghis Khan gitu, yang awalnya itu menghancurkan Baghdad ya, memporak-porandakan Baghdad, tapi kan keturunannya kemudian menjadi Muslim, sehingga kerajaan apa itu Mongolia itu ada pernah terjadi kerajaan Muslim yang besar di Mongolia, kemudian mereka berdakwah sampai ke Indonesia ini, sehingga kita juga menyaksikan bahwa beberapa wali songo itu adalah ada yang keturunan Cina, ada yang keturunan Arab ya,
Ada mungkin juga yang blaster ya. Blaster misalnya itu ada terjadi asimilasi. Sehingga ada unsur Persianya, ada Islam di Indonesia itu, ada unsur Indianya juga ada unsur Tiongkoknya juga ada. Tapi juga akhir-akhir ini juga ada unsur Arabnya. Karena apa itu ada yang juga dari Saudi, kemudian Yaman, kemudian langsung ke Indonesia. Sehingga Indonesia itu kaya ya, kaya budaya. Islam Indonesia itu kaya budaya. Kaya budaya apa itu Arab, kaya budaya Persia, kaya budaya India, dan kaya budaya Tiongkok. Kemudian apalagi waktu itu di Indonesia itu sudah ada kerajaan yang mapan, yaitu kerajaan Majapahit dan juga kerajaan apa itu Buddha ya di Jawa Tengah ya. Karena itulah maka Islam Indonesia itu kaya nuansa, kaya budaya karena dari si jalurnya dan terjadi asimilasi, akulturasi seperti itu ya. Ada sejarah Pak ya. Ini Sunan Kalijogo itu kan menelurkan lagu namanya Lir Ilir. Nah, ini kan beliau kan transisi dari Indonesia yang sebagian Hindu ditransisi ke Islam dengan cara yang elegan lah, tidak kasar lah. Ini bisa Bapak ceritakan, Pak. Oh ya. Oh ya, tadi saya kurang satu, Mas. Tadi dari sisi asal muasal jalur ya. Tapi yang kedua adalah dari sisi waktu. Ya. Kapan Islam masuk ke Indonesia itu menurut teorinya Hamka itu abad ke-7. Ya, jadi pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin itu sudah mengutus duta-duta untuk salah satunya adalah ke Indonesia. Dan sudah ada nisan, batu nisan yang menggambarkan bahwa pada abad ke-7 itu Islam sudah ada di Indonesia. Tapi kan pada abad ke-7 itu belum menjadi sebuah komunitas. Jadi dan Islam menjadi sebuah komunitas sudah punya sistem kekuasaan dan sebagainya itu memang abad ke-12 ya. Kemudian Islam masif menjadi menyebar ke seluruh Indonesia itu adalah pada abad ke-15 dan diperkuat sebenarnya penjajahan Belanda itu sebenarnya ikut memperkuat Islamisasi di Indonesia walaupun sebenarnya Belanda itu sebenarnya ingin jangan sampai Islam itu berkembang, tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya, justru Islam malah berkembang. Kedatangan Belanda itu melahirkan perlawanan kepada Belanda dan perlawanan itu simbolnya adalah Islam, sehingga kedatangan Belanda memperkuat basis sosial masyarakat yang berbasis Islam untuk melawan Belanda. Nah, tadi saya katakan bahwa Islam di Indonesia itu datang dengan cara yang damai, ya. Jadi lewat jalur pernikahan, lewat jalur kebudayaan, juga lewat jalur perdagangan. Ya, karena itulah maka para wali itu juga punya versi sendiri-sendiri ya. Ada wali yang lebih mengutamakan aspek pendidikan, ada wali yang lebih mengutamakan aspek budaya, ada wali yang lebih mengutamakan pendekatan kekuasaan ya. Jadi dekat dengan penguasa dan sebagainya sehingga lahirlah seperti misalnya Raden Patah dan sebagainya itu ya. Lah, Sunan Kalijogo ini punya karakter dua ya. Karena beliau tinggal di wilayah Jawa Tengah ya. Sehingga beliau itu menggunakan pendekatan budaya. Yang kedua beliau itu adalah pro kepada rakyat kecil. Ya. Jadi kedekatan kepada rakyat kecil itu dilakukan dengan cara membantu membela orang-orang kecil secara ekonomi, dan yang kedua adalah membela orang-orang kecil dari sisi budaya. Jadi di saat bangsa Indonesia, terutama orang-orang Jawa pada waktu itu ya, ditindas oleh Belanda dan tentu sangat menderita. Lah, Sunan Kalijogo itu menghibur gitu. Jadi memberikan hiburan supaya ada nuansa misalnya lir ilir kan itu ya. Lir ilir tandure wusumilir ta ijo royo royo. Nah, itu misalnya ya, itu kan menggambarkan dalam kesulitan tuh masih ada peluang untuk kita berdakwah, untuk kita bersukaria dan sebagainya. Ya, ya.
Ya, terima kasih Pak. Jadi luar biasa pemirsa Pagat TV, sejarah Islam cukup damai mulai dari awal kerajaan sampai sekarang dan saya ingin bertanya Pak, kaitan antara Islam dengan Pancasila terutama setelah reformasi ini kan kayaknya sebagian orang kan kebablasan itu, kebebasannya itu kebablasan ya. Bisa diceritakan bagaimana panduan-panduan yang istilahnya guidance untuk kita berkehidupan berbangsa bernegara, tidak kita kaitkan implementasi keislaman dengan Pancasila, Pak, Ya. di era reformasi setelah ini. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada awalnya bangsa Indonesia itu kan terdiri dari kerajaan-kerajaan, ya, kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri. Ya, kata Indonesia kan belum muncul pada waktu itu. Demikian juga solidaritas antar pulau juga belum muncul. Ya, lah sebenarnya dengan penjajahan Belanda dan yang dilawan oleh Islam, karena Belanda dianggap kafir, kemudian kita melawan atau menolak Belanda itu tidak hanya dengan cara bahwa dia menguasai secara ekonomi, tapi dia juga ingin katakanlah ya, mengganggu dakwah ya, atau memurtadkan bangsa Indonesia. Karena itulah maka sesungguhnya rasa nasionalisme, rasa kebangsaan bahwa kita ini satu bangsa Indonesia itu di samping sudah ada ya benih-benihnya pada zaman Majapahit, yaitu dengan Sumpah Palapa dan sebagainya untuk menyatukan Nusantara, tapi diperkuat dengan persaudaraan Islam, sebangsa, seagama, itu lebih kuat ya. Karena itulah maka basis nasionalisme Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari nasionalisme religius, ya, yaitu religius terutama adalah Islam. Karena itulah maka nilai-nilai kebangsaan di Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari religiositas. Jadi kita bersatu ini bukan karena senasib seperjuangan karena dijajah Belanda, tidak. Tapi karena kita ini diikat oleh namanya ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah, bahkan juga ukhuwah basyariyah. Tapi ukhuwah islamiyah itu sangat kuatnya. Karena itulah maka ketika Syarikat Dagang Islam yang menjadi organisasi kebangsaan pertama ya, dan bercita-cita Indonesia merdeka itu tahun 1905, itu adalah Serikat Dagang Islam. Jadi itu nasional, itu sifatnya, itu nasionalisme pertama. Cuma memang dalam sejarah itu tidak dicatat sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional itu ditetapkan dengan kebangkitan atau berdirinya Budi Utomo. Padahal Budi Utomo itu adalah sebenarnya organisasi elit Jawa itu. Jadi elit Jawa itu membentuk organisasi namanya Budi Utomo. Dari sisi namanya aja kan sudah, ya toh? Nah, Serikat Dagang Islam itu adalah organisasi serikat dagang untuk mengimbangi kekuasaan Belanda dan juga untuk mengimbangi kekuasaan asing timur jauh, Cina terutama ya. Itu Serikat Dagang Islam. Kemudian Serikat Dagang Islam berkembang, muncullah kemudian Budi Utomo dan sebagainya. Itu jadi cikal bakal atau tonggak nasionalisme Indonesia itu ada di Serikat Dagang Islam. Kemudian berubah menjadi Serikat Islam. Dan itu juga ketika Sumpah Pemuda juga ada terbentuk dalam Zong Islamiten Bond. Ya, itu kan komponen Islam. Nah, dalam perkembangan selanjutnya terjadi perumusan dasar-dasar negara. Itu rujukannya kemana? Ya, rujukannya kemana? Karena memang pada waktu itu mindset bangsa Indonesia itu tidak lepas dari religiositas tadi itu, yaitu bangsa yang berketuhanan, ya toh? Bangsa yang berketuhanan. Karena itulah maka dirumuskannya, walaupun awalnya itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Piagam Jakarta, karena waktu itu adalah Piagam Jakarta. Tapi kemudian karena toleransi lah, kita ini umat Islam toleransi, kemudian dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi di situ di dalam Piagam Jakarta yang kemudian ditetapkan
Pancasila yang resmi adalah tanggal 18 Agustus tahun 1945, maka walaupun Piagam Jakarta tidak dipakai dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi Piagam Jakarta itu menjiwai Pancasila. Karena itulah maka ketuhanan yang Maha Esa menjiwai kemanusiaan yang adil dan beradab, menjiwai persatuan, menjiwai kerakyatan, menjiwai keadilan. Nah, nilai-nilai dalam Pancasila itu semua ada sisi keislamannya. Misalnya dari sisi bahasa aja ya. Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil. Adil adalah ya, persatuan, ukhuwah, ya, kerakyatan, ro'iyah. Rakyat itu kan dari bahasa Arab, ro'iyah, yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga Pancasila itu nilai-nilai dasarnya itu tidak ada yang satu kata pun tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Bahkan memang dirumuskan oleh para founding fathers, baik yang orientasinya religius maupun orientasinya nasionalis, semua memiliki pemikiran dan pemahaman tentang Islam yang sangat kuat ya. Seperti Bung Karno itu kan nasionalis, tapi dia juga religius yang kuat. Bung Hatta adalah nasionalis tapi religiusnya sangat kuat. Itu saya kira seperti itu. Sehingga antara keislaman dan Pancasila itu ruhnya adalah, saya kira kalau Nurcholish Madjid itu membuat segitiga ya. Dasar-dasar keislaman Pancasila itu segitiga yang nilai-nilai Islam, nilai-nilai budaya bangsa, dan nilai-nilai kemodernan. Nah itu. Jadi segitiga ini nilai-nilai Islam, nilai-nilai budaya bangsa, kemudian nilai-nilai kemodernan, itulah Pancasila. Sehingga Pancasila itu ya ruhnya adalah religiositas, terutama Islam. Yang kedua berakar pada budaya bangsa dan menjadi ideologi terbuka untuk kemajuan suatu bangsa di kemudian hari. Nah, saya kira begitu. Berarti Islam ini kan rahmat seluruh alam, Pak ya, karena ada penduduk yang minoritas itu. Bagaimana Islam menyikapi seperti ini? Ya. Jadi Islam itu tidak pernah mempermasalahkan agama lain. Ya, selama agama lain itu tidak, istilahnya itu tidak mengusir orang Islam. Ya, selama orang agama lain itu tidak membuat permusuhan. Ya. Bahkan Islam itu misalnya Rasulullah itu juga menyatukan antara kaum Bani Aus, Bani Khazraj di Madinah, antara Nasrani, Yahudi, paganisme, dan juga Islam. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Betul Mas, saya kira Mas Satria ya. Islam itu rahmatan lil alamin, memberi rahmat bagi semua seluruh alam ya. Bukan hanya orang Islam tapi juga orang agama-agama lain, bahkan juga termasuk tumbuhan dan hewan dan segala yang ada di isi perut bumi ini. Ya, itu saya kira Islam itu, karena itulah maka kalau misalnya kita ini bicara universalisme, humanisme, kemanusiaan, kemudian persamaan, egalitarianisme, toleransi dan sebagainya, itu akar-akarnya Islam semuanya ada. Terima kasih Profesor Tobroni. Kita berlanjut ke implementasi bagaimana nilai-nilai Pancasila dan pendidikan agama Islam itu di kurikulum, Pak. Ini kan ada bocoran kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sedikit menegasikan pendidikan Islam itu. Bisa diceritakan, Pak? Ya. Memang tampaknya generasi muda, generasi milenial ini perlu diluruskan ya tentang sejarah bangsa Indonesia ini. Indonesia ini dibangun dengan berdarah-darah ya. Jadi nyawa, harta, jiwa, raga dan sebagainya tumpuannya, dan itu saya kira sejarah itu perlu wariskan kepada generasi muda. Nah, Pancasila itu adalah ideologi pemersatu bangsa, common platform yang sebenarnya sudah final ya. Kemudian jangan ada lagi kelompok-kelompok tertentu yang ingin mendegradasi nilai-nilai Pancasila atau membelok-belokkan Pancasila. Termasuk misalnya adalah yang ditengarai ya, adanya komunisme gaya baru. Ya, kita juga nggak setuju dengan sistem khilafah, karena sistem khilafah ini
apa itu debatable, dan itu juga apa itu sudah tidak relevan lagi untuk kita bicara dalam konteks keindonesiaan. Karena itulah maka kita sudah punya Pancasila yang terbukti menyatukan bangsa Indonesia ini. Karena itulah maka yang penting adalah bagaimana kita mengamalkan Pancasila, sila-silanya yang 5 itu diamalkan secara konsisten dan murni dan juga konsekuen. Lah, kita juga menyayangkan juga ya apa itu keinginan anggota dewan, sekelompok anggota dewan yang merumuskan di HIP itu ya. Rumusan HIP itu saya kira sangat banyak yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi misalnya definisi masyarakat Indonesia. Definisi masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat sosialis gitu. Di dalam RUU HIP itu. Bukan masyarakat yang religius, masyarakat yang apa itu ramah tamah, bersatu, suka musyawarah, dan masyarakat yang suka gotong royong. Itu enggak lengkap. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sosialis. Itu intinya seperti itu. Jadi dari definisi, kemudian pasal 6 dan pasal 7 itu banyak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi ini saya kira memang kalau umat itu termasuk MUI sangat keras menolak RUU HIP ini, saya kira memang ini historis ya. Jadi RUU HIP itu ahistoris ya, ahistoris terhadap bagaimana Pancasila dirumuskan dan bagaimana Pancasila itu menyatukan bangsa Indonesia ini. Ini saya kira kalau dulu ada penataran P4 itu saya kira ini kalau saya kira berkelakar itu beberapa anggota dewan kita ini saya kira perlu dididik lagi dengan pendidikan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila ini. Yang kedua, saya juga menyayangkan kebijakan dari Kemendikbud RI ini. Yang pertama, kata iman dan takwa sudah tidak ada di dalam visi pendidikan Indonesia tahun 2035. Jadi di situ hanya ada kata akhlak mulia. Akhlak mulia itu dibangun dari keimanan dan ketakwaan. Ya. Akhlak mulia yang tidak dibangun dengan keimanan dan ketakwaan itu adalah akhlak yang sekuler. Tidak berbasis pada agama dan tidak punya visi religiositas. Karena itulah maka visi apa itu pendidikan Indonesia tahun 2035 yang digagas oleh Kemendikbud itu saya kira perlu direvisi. Yang kedua, draft tentang penyederhanaan kurikulum dalam konteks Merdeka Belajar, di situ sangat jelas bahwa pendidikan agama itu ditambah dengan kepercayaan dan juga digabung dengan nilai-nilai Pancasila. Itu jelas. Sehingga pendidikan kewarganegaraan itu yang sebelumnya berdiri sendiri dan apa itu jam pelajarannya itu 4 jam per minggu, 5 jam per minggu untuk PPKN. Ya, kemudian 4 jam per minggu untuk pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian setelah digabung hanya 4 jam. Nah ini jadi apa saya kira letak apa itu ahistorisnya itu ya. Itu pendidikan agama digabung dengan kepercayaan. Pendidikan agama itu kan isinya kepercayaan. Kenapa ada kepercayaan di situ? Yang kedua, kenapa ya sebenarnya kalau digabung kemudian apa itu jamnya juga tetap ya, tapi ada klausul bahwa nanti yang mengajar itu adalah gabungan. Itu saya kira mungkin bagus itu ya. Ada penjelasan seperti itu, katakanlah misalnya guru PPKN dan guru agama itu bergabung tim teaching. Tapi jam pelajarannya tetap jangan dikurangi separuh. Jam pelajarannya dikurangi separuh lebih. Ya, kalau misalnya mau mendekatkan antara pendidikan agama dengan nilai-nilai Pancasila, jangan disunat, itu jamnya jangan disunat. Nanti kita ini sebagai orang yang seperti saya yang katakanlah menjadi dekan di Fakultas Agama Islam. Nanti kalau itu digabung antara PPKN dan atau pendidikan agama, nanti boleh jadi pada suatu saat guru agama itu tidak ada. Boleh jadi PPKN dan agama itu diajar oleh guru PPKN. Nah, jadi pendidikan agama tidak ada. Lah nanti jurusan pendidikan agama, guru agama tidak ada. Lah sementara gimana ini kelembagaan pendidikan agama sudah dibangun sedemikian rupa. Nanti tidak ada guru agama, itu ya.
Nanti suatu saat bisa berkembang. Tidak perlu ada penyuluhan agama di masyarakat ya. Yang ada di penyuluhan kewarganegaraan saja. Ini hilanglah religiositas bangsa Indonesia, dan itu saya kira tidak sesuai dengan Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu jelas bertentangan dengan Pancasila itu. Saya kira penyederhanaan kurikulum yang berindikasi ya, berpotensi menghapus pendidikan agama di sekolah itu saya kira bertentangan dengan Pancasila, terutama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, saya kira ini tegas, saya kira. Ya, terima kasih Pak. Jadi coba Bapak jelaskan, Pak Profesor Tobroni jelaskan di Quran surat Ali Imran kaitannya dengan Islam dan Pancasila, bahwa kita ini tidak boleh loyo atau seperti apa, Pak? Oh ya, ini ya, apa itu? Jadi apa ini di dalam Al-Quran saya kira sangat banyak ya tentang apa itu terkait dengan Al-Quran ya, karena Al-Quran itu adalah satu kitab suci yang universal ya. Tapi intinya bahwa dalam surat apa itu Mas tadi Mas, surat Ayat 139. 135, 139 yang kemarin saya wala takhafu ya, wala takhafu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takhafu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin ya. Janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu sedih, janganlah kamu nestapa, karena sesungguhnya engkau adalah orang yang memiliki moralitas yang tinggi ya. Orang yang memiliki mental yang tinggi, yang unggul, jika engkau adalah orang-orang yang beriman. Karena itulah maka dalam rangka RUU HIP dan juga penggabungan pendidikan agama ini, kita harus menolaknya. Dan menolaknya itu pertama tidak boleh emosional, ya, tidak boleh emosional, karena sikap emosional itu menggambarkan sikap yang lemah dan sikap yang tidak sabar. Orang Islam itu tidak boleh emosional dan lemah atau tidak sabar, tidak boleh. Melainkan di dalam menolak itu harus dengan pendekatan yang bil hikmah wal mau'idhah hasanah, dengan cara dialog. Dan dialog pun kalau kita harus berdebat dengan cara yang lebih baik, cara kita berdebat. Karena itulah maka kita usulkan, kita sampaikan dengan baik-baik kepada Pak Presiden, kepada anggota Dewan, kepada Pak Menteri, Pak Mas Nadiem ya, Mas Menteri, supaya kepada Pak Presiden dan kepada anggota Dewan supaya RUU HIP itu ditolak. Ya. Kalau direvisi harus karena tidak relevan. Yang kedua, agar rencana penyederhanaan kurikulum yang berpotensi menghapus pendidikan agama itu dengan tegas kita menolaknya. Karena itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira ini Mas, tegas kita. Ya. Terima kasih diskusi Bapak Profesor Tobroni yang cukup aktual dan terpercaya. Kita langsung ke sumbernya pemirsa Bakat TV. Jadi supaya tidak bias, kalau kita tanya diskusi ke orang-orang yang bukan ahlinya ini kayaknya nggak pas lah ya. Karena tema yang kita sajikan menjaga Pancasila dan pendidikan agama. Dan ini sudah dijelaskan Bapak Profesor Tobroni mulai awal sampai akhir, dan beliau tegas menolak RUU HIP, tegas juga menolak penyederhanaan kurikulum yang berpotensi menegasikan agama, karena jam pelajarannya ya harus tetap Pak ya. Jadi kalau 9 jam agama misalnya 4 jam, kemudian PPKN 5 jam ya tetap, meskipun ada tim teaching bersama antara guru PPKN dengan guru agama. Demikian pemirsa Bakat TV. Mari kita berkepala dingin menyikapi adanya keputusan dari MUI Pusat dan Dewan MUI se-Indonesia Pak ya. Itu jadi jangan sampai ada kesan bahwa Islam ini arogan, bukan, tapi kita harus melihat sejarah bahwa Islam juga menjadi salah satu
founding father untuk berdirinya Indonesia ini, sehingga adanya Piagam Jakarta sudah cukup menjadi landasan kita dalam bertoleransi, bernegara, bermasyarakat tuh Pak ya. Sehingga jangan sampai ada oknum-oknum provokator yang bisa menghancurkan bangsa Indonesia ini hanya gara-gara ideologi atau hanya gara-gara agama seperti itu. Demikian Bapak TV, saya Satria Nugraha. Kita ketemu di talkshow selanjutnya. Bapak TV, pancen apik nggak atik komen.